Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai perencanaan usaha pengelolaan makanan daerah yang dimodifikasi. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adrian Apriansyah, yang kedua Selin Navia Katelin, yang ketiga Joyce Medita, yang keempat Kayla Amalia, yang kelima Muhammad Haikal Yasin, dan yang keenam Matrakan. Indonesia mempunyai makanan dan minuman yang menjadi ciri khas setiap daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut, dengan cita rasa yang diterima oleh masyarakat. Sistem perencanaan usaha yang digunakan pada pengolahan makanan daerah yang dimodifikasi. Pertama, ide dan peluang. Kedua, analisis peluang. Ketiga, komponen perencanaan. Keempat, langkah-langkah. 1. Ide dan peluang. Ide dan peluang dapat dilihat dari lingkungan sekitar, serta dapat melihat potensi dari dalam diri. 2. Analisis peluang. Cara menganalisis peluang usaha dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, mengetahui unsur-unsur SWOT untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai alat penyusun strategi. Cara kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan dari suatu produk dan mengetahui kemungkinan peluang dan ancaman yang akan datang. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu artinya strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu kesempatan, dan threat itu ancaman. Nah, berikut ini adalah contoh hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam analisis SWOT mengenai perencanaan pengolahan makanan daerah yang dimodifikasi. Baik, yang pertama yaitu contoh dari strength atau kekuatan. Yang pertama, makanan tersebut digemari. Yang kedua, harganya merakyat, bisa dijangkau dengan semua kalangan dan dengan kualitas bahan yang baik. Yang ketiga, lokasinya mudah dijangkau dan nyaman. Yang keempat, memiliki forum pribadi seperti website atau sosial media. Yang kelima, mengutamakan tren yang kekinian dan sesuai dengan zaman. Selanjutnya yaitu contoh dari weakness. Yang pertama, kurangnya kemampuan menyediakan barang baku atau bahan bakunya. Yang kedua, masih kurangnya keterampilan dalam membuat produk makanan tersebut. Yang ketiga, ada modal yang kurang. Yang keempat, masih belum membuat produk yang unggulan. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari opportunity. Yang pertama, permintaan pasar yang terus ada. Yang kedua, masih jarangnya toko online yang menyediakan forum untuk saling berbagi dengan satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu sosial media yang membantu pemasaran dan didukung influencer yang sesuai dengan target pasar. Nah, terakhir yaitu contoh dari threats atau ancamannya. Yang pertama itu munculnya pesaing dan harga dari supplier yang semakin mahal. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen perencanaan, yaitu berikut ini adalah cakupan dalam proses proposal usaha. Yang pertama itu ada uraian usaha, yang kedua produk usaha, yang ketiga lokasi, yang keempat analisis pasar, yang kelima pelaporan keuangan, yang keenam manajemen usaha, yang ketujuh personalia, yang kedelapan proposal kredit, yang kesembilan lampiran. Dan yang keempat ada langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Faktor yang harus diperhatikan oleh seorang wirausahawan dalam melakukan pengolahan makanan daerah modifikasi yaitu: yang pertama, ada hasil studi kelayakan usaha yang membahas tentang potensi dasar. Yang kedua, ada kebutuhan investasi modal. Yang ketiga, ada biaya operasional yang dibutuhkan. Contohnya itu ada tenaga kerja, alat, dan bahan. Yang keempat, ada neraca awal yang berisi estimasi pendapatan margin, biaya operasional, dan keuntungan. Dan yang terakhir, ada strategi pemasaran yang diterapkan. Maksudnya adalah dengan tidak membeda-bedakan pasar, serta melakukan analisis pasar yang sesuai agar mendapat keuntungan yang lebih dan meminimalisir pesaing. Contoh strategi pemasaran antara lain, yang pertama tidak membeda-bedakan pasar, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar secara umum dengan satu produk atau layanan yang sama. Yang kedua yaitu memilih pasar. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan dapat merancang produk,
pesan pemasaran, dan saluran distribusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi spesifik dari masing-masing segmen pasar, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran. Selanjutnya yang ketiga adalah pasar konsentrasi. Pendekatan di mana perusahaan fokus pada satu segmen pasar tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan spesifik dari segmen Selanjutnya di sini ada sumber video materi, yaitu perencanaan usaha pengelolaan makanan khas daerah yang dimodifikasi yang kita ambil lewat video YouTube.